Halo teman-teman, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru, yaitu peranan virus dalam kehidupan. Biasanya kalau dengar virus, kita langsung mikir sakit dan pandemi kan? Tapi ternyata virus itu nggak selalu jahat. Ada yang bisa menguntungkan manusia dan tentu saja ada juga yang merugikan. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama-tama, virus yang menguntungkan. Iya, ada loh. Biasanya virus ini itu dimanfaatkan di bidang kedokteran, bioteknologi, dan penelitian genetik. Contohnya, yang pertama, produksi vaksin. Virus bisa digunakan buat bikin vaksin loh. Vaksin itu kayak simulasi serangan virus, supaya tubuh kita belajar bikin antibodi tanpa sakit yang parah. Seperti vaksin cacar pertama yang dibuat oleh Edward Jenner di tahun 1789 dan vaksin polio oral ditemukan oleh Jonas Salk di tahun 1952. Ada dua jenis, yaitu virus mati dan virus dilemahkan. Virus mati itu apa contohnya? Seperti influenza, hepatitis B, dan rabies. Kalau virus dilemahkan itu contohnya polio, cacar, atau campak juga. Yang kedua, membuat antitoksin. Dengan rekayasa genetik, DNA virus bisa digabung sama gen manusia atau gen lainnya untuk bikin antibodi atau antitoksin. Contohnya, sel bakteri bisa dimodifikasi supaya menghasilkan antitoksin manusia. Jadi, virus bisa jadi kurir genetik yang membantu produksi zat yang penting. Yang ketiga, melemahkan bakteri patogen. Virus yang menyerang bakteri disebut bakterofag. Kalau bakteri itu patogen, virus bisa melemahkannya sehingga lebih aman untuk manusia. Yang keempat, terapi kanker. Virus itu bisa dimodifikasi untuk membunuh sel kanker loh. Virus ini cuma menyerang sel kanker, tidak merusak sel normal. Keren kan? Bisa bekerja sendiri atau dikombinasikan dengan kemoterapi dan radioterapi untuk hasil yang lebih efektif. Yang kelima, produksi insulin dan zat penting lainnya. Virus bisa dicangkokkan gen penghasil insulin ke bakteri. Bakteri kemudian berkembang biak dan memproduksi insulin untuk pengobatan diabetes. Yang keenam, alat diagnostik. Virus tertentu bisa dipakai buat mendeteksi bakteri patogen, sehingga membantu diagnosa penyakit lebih cepat. Sayangnya, virus itu nggak selalu baik. Sebagian besar virus itu bersifat parasit, artinya merugikan organisme lainnya. Seperti menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya polio, influenza, HIV, campak atau morbili, rubella, cacar air, demam berdarah atau DBD, COVID-19, Ebola, chikungunya, banyak banget. Selanjutnya, virus juga bisa menyerang hewan, contohnya cacar sapi, penyakit mulut dan kuku atau disebutnya biasanya PMK, Tetelo atau Newcastle disease. Yang terakhir, virus juga bisa bikin tanaman sakit juga, seperti banana banchito virus atau BBTV, tunguru pada padi, dan daun manggulung. Jadi, virus ini canggih banget, bisa menyerang manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri sekalipun. Nah, dari penjelasan di atas, aku bakal ngasih tips cara mencegah penyebaran virus supaya kita tetap aman dari virus yang merugikan. Yang pertama, gaya hidup yang sehat dengan mencuci tangan, makan makanan bergizi, tidur yang cukup. Yang kedua, melakukan suntik vaksin. Bisa berupa virus mati atau virus dilemahkan seperti yang tadi kita bahas. Yang ketiga, interferon, zat alami yang diproduksi tubuh untuk melawan infeksi virus. Yang keempat, kemoterapi antivirus. Obat khusus untuk virus tertentu, misalnya antivirus untuk influenza atau HIV. Jadi, kombinasi pencegahan dan vaksinasi penting banget untuk menjaga kesehatan kita. Kalau kita rangkum, virus itu unik dan cerdas. Bisa menguntungkan kalau dimanfaatkan di kedokteran, bioteknologi, dan riset genetik.
bisa juga merugikan karena menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Pencegahan lewat gaya hidup sehat, vaksin, dan obat antivirus sangat penting untuk melindungi diri. Jadi virus bukan cuma musuh kita, tapi juga bisa jadi teman dalam seimbang. Nah, itu dia teman-teman peranan virus dalam kehidupan. Semoga sekarang kalian bisa lihat virus dari sisi yang lebih luas ya. Bukan cuma bikin sakit, tapi juga bermanfaat kalau dimanfaatkan dengan cerdas.